Hai guys, di Makan kali ini kita mau ngajakin kalian buat nyobain salah satu makanan khas Pontianak, Kalimantan Barat yang berbahan dasar tepung beras. Makanan ini memiliki tekstur menyerupai kue tiaw dan dihasilkan dari proses yang tidak mudah. Diperlukan teknik dan keterampilan untuk mendapatkan teksturnya yang lembut dan kenyal. Tidak heran jika hal tersebut membuat hidangan ini mudah disukai oleh berbagai kalangan, baik dari anak-anak maupun sampai orang tua. Biasanya, hidangan yang populer dikenal di kawasan Asia Tenggara dengan sebutan kue cap ini dinikmati bersama sup yang berbahan dasar kaldu babi dengan berbagai isian seperti kulit, daging, bakso, sampai hati babi. Rasa kue cap yang lembut berpadu dengan kuah kaldu dan daging maupun jeroan babi yang gurih membuat hidangan ini cocok banget buat disantap saat kita lagi pengen yang hangat-hangat dan mengenyangkan. Nah, kali ini kita mau nyobain salah satu rumah makan spesialis kue cap yang sudah membuka beberapa cabangnya di Jakarta. Namanya Kue Cap Veteran. Kue Cap Veteran ini pertama kali memulai bisnisnya langsung dari kota Pontianak, dan tentunya sudah sangat dikenal oleh warga-warganya. Bahkan konon katanya, kita harus datang cukup pagi jika tidak mau kehabisan. Sekarang, Kue Cap Veteran sudah membuka beberapa cabangnya di Jakarta, dan saat ini sudah diteruskan oleh generasi keduanya. Namun hal ini tidak lantas merubah kualitas makanannya. Ketika kami berbincang dengan sang owner, beliau menyatakan keinginannya untuk memperkenalkan dan melestarikan kuliner khas Pontianak ini ke seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini pun membuat kami kagum, karena tidak banyak pelaku bisnis kuliner saat ini yang masih mau mengangkat budaya makanan khas lokal. Ini adalah salah satu menu kuah khas Indonesia menurut gue. Kenapa? Karena jujur aja gue ke China dan ke negara manapun di Asia, gue tidak menemukan makanan kayak gini gitu. Jadi makanan ini cuma ada di Indonesia doang. Lebih tepatnya dari Pontianak. Kalau bisa dilihat gitu kan, jadi bentukannya itu kayak kue tiaw, dia kue capnya itu kayak kue tiaw, tapi dia lebih lebar dan lebih pendek ya, digulung gitu. Terus biasa disajiinnya itu nggak direbus gitu aja, tapi kayak ada kuah apa ya, kayak ada kuah sagunya gitu, gui-gui gitu. Jadi dan di pairing sama kuah yang isinya itu ada daging, ada bakso, ada perut, segala macem deh gitu. Dan kuahnya itu kuah bening. Buat gue kayak ini comforting banget sih makanannya gitu. Lo bayangin kalau lo lagi pilek atau mungkin kayak cuaca lagi dingin gitu kan, hujan-hujan makan kayak gini tuh kayaknya wah, sayang sekali non halal sih. Gue nggak pernah ketemu yang versi halalnya ya. Dan kenapa gue ajakin Rini makan di Kue Cap Veteran ini, karena buat gue kayak kue cap ini gue makan di beberapa tempat gitu ya, rasanya tuh konsisten gitu. Sering sekali kan kita kadang gitu ya punya anggapan kalau makan di pusat itu lebih enak daripada makan di cabang gitu. Gue ngerasa nggak berlaku sih sama kue cap ini. Kue cap ini berhasil untuk menstandarisasi rasa di tiap cabangnya mereka, jadi kayak nggak ada bedanya gitu, which is a very good thing gitu. Ya kan, kuahnya kalau bisa dilihat bening, dagingnya juga nggak pelit, isiannya gitu, bahan yang dipakai juga bagus, kaldunya juga berasa banget, tapi nggak bau babi banget gitu, ya kan. Enak deh pokoknya. May not be the best gitu, tapi enak buat gue gitu. Dan itu tadi
Di setiap cabang rasanya sama. Konsistensi rasanya itu ada. Dan buat gue itu adalah suatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan bagi para pelaku bisnis di F&B ya. Overall buat gue tempatnya juga enak, bersih. Ya kan, kalau bisa dilihat interiornya bersih, segala macamnya bersih. Standar kebersihannya itu cukup tinggi. Makanannya nggak neko-neko, rasanya nggak neko-neko. Kapan aja mau dimakan tuh enak. Gitu. Dan kalau makan di sini, please cobain makan pakai kecapnya. Kecapnya ini buat gue ini spesial banget. Tipikal kecap Pontianak sama Bangka gitu ya, yang dominan rasanya tuh gurih gitu loh. Nggak asin banget, nggak manis banget. Gitu. Somewhere in between, gurih, ada asinnya sedikit, ada manis-manisnya sedikit. Dan bau kedelainya tuh berasa banget. Cocok banget lah di pairing sama supnya ini yang rasanya clear lah gitu. Memang kalau menurut gua kue cap itu yang gua suka adalah lembutnya ya. Kue cap ini tuh kan dia dari mirip kue tiaw gitu ya, bahannya dari tepung beras, warnanya putih gitu. Anak-anak pun bisa makan gitu ibaratnya, saking lembutnya. Terus dimakan dengan isian yang ya seperti kuah gitu ya, sup ya, seperti sup itu yang isinya macem-macem. Nah itu tuh menurut gue enak banget sih kalau dimakan tuh, buat ibaratnya angetin badan tuh bener-bener enak banget gitu. Selain kue capnya lembut, isiannya juga banyak dan isiannya tuh menarik gitu menurut gue. Tadi ada kulit babi ya, terus ada baksonya juga. Tadi kalau di kue cap veteran tuh ada baksonya juga, terus ada ati, tadi yang mau makan ada ati, terus ya yang nggak lupa ya itu ya kacang kedelainya dia ya. Nah itu tuh bener-bener rasanya tidak terlalu asin, bener-bener pas lah dimakan sama kue capnya kan, karena kue capnya itu tergolong tidak ada rasanya yang tawar gitu, dan pas banget dimakan sama si isiannya ini dalam satu mangkok terpisah ini supnya gitu. Nah terus tadi yang menarik juga adalah acar cabenya, jadi ada pedes asem, terus juga sambelnya dia tadi juga pedes, menurut aku ya pedes ya. Nah itu tuh enak sih kalau menurut aku untuk kita tuh makan untuk sarapan, atau misalnya nih malam-malam kali ya, enak juga misalnya orang yang suka lapar malam-malam makan ini tuh masuk banget sih gitu. Untuk yang mau bawa anak-anak juga kalau menurut aku masuk, karena rasanya sangat netral gitu. Ditambah lagi dengan kuahnya dari kaldunya itu kan, itu juga enak, jadi membuat kue capnya menjadi gurih gitu. Kue cap merupakan salah satu dari banyak ragam kuliner peranakan di Indonesia yang sayangnya masih belum banyak dikenal oleh orang-orang di Indonesia. Bahkan tidak banyak yang tahu apa itu kue cap dan bagaimana cara menikmatinya. Padahal, hal-hal seperti inilah yang seharusnya kita jaga dan wariskan ke generasi selanjutnya untuk menjaga kelestarian kuliner lokal. Demikianlah edisi kali ini, sampai ketemu lagi di Kan Makan berikutnya.